Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan di blog saya dennywk.com. Yang di blog ini saya akan membahas pengalaman seputar aplikasi beasiswa baik S2 ataupun S3, dan juga terutama pengalaman beasiswa ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri dengan membawa keluarga. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab atau membahas satu pertanyaan yang dikirimkan oleh Mbak Uswatun Hasanah ini di YouTube. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Pak, mohon izin apakah boleh sharing terkait mencari supervisor di Griffith. Nah, mungkin di video ini kita akan bahas pengalaman saya bagaimana mencari supervisor atau calon supervisor untuk aplikasi beasiswa S3 ya, atau PhD. Sebetulnya kalau ingin lebih jelas, saya sebetulnya sudah membuat dua posting ya di blog saya. Itu yang pertama itu terkait dengan pengalaman saya aplikasi beasiswa stipendium Hungaricum, yang waktu itu saya sudah lolos sampai ke tahap wawancara di universitas, namun memang tidak berhasil mendapatkan beasiswanya ya, tapi saya sudah dapat supervisor gitu ya, dua supervisor dari dua kampus di Hungari. Itu sudah saya tulis di blog saya di dennywk.com. Terkait dengan tahapan seleksi beasiswa stipendium Hungaricum, ada satu paragraf atau ada satu bagian di situ yang membahas bagaimana pengalaman saya mendapatkan supervisor di Hungari ya. Kemudian yang kedua, saya juga membuat tulisan singkat juga terkait dengan sharing aplikasi beasiswa PhD di Australia gitu ya. Di situ juga ada soal beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya adalah bagaimana kita mencari supervisor gitu ya. Jadi kalau mau baca, nanti saya share di linknya di deskripsi video ini. Nah, yang pertama mungkin tipsnya itu bahwa mencari supervisor itu kan ada dua ya pendekatannya. Yang pertama, kita mencari profesor yang sesuai dengan tema riset yang ingin kita dalami. Misalkan contohnya saya waktu itu ingin meriset terkait dengan defisit JKN ya, pembiayaan kesehatan, maka saya cari profesor yang kajiannya sama dengan proposal riset saya. Jadi dari proposal riset kita apa, kemudian kira-kira cari profesor yang bidang kajiannya sebanding ataupun sejalan dengan bidang kajian proposal riset yang sudah kita susun. Nah, kemudian ada juga pendekatan yang kedua, kita cari profesor yang bidangnya sama dengan bidang yang ingin kita kaji, meskipun mungkin kita tidak kita akan mengikuti saran judul yang sesuai yang menurut dia, menurut profesor tersebut ingin cocok dengan dia gitu. Jadi kan begini, maksud saya adalah kalau yang pertama itu kita mempunyai proposal riset dulu, kemudian kita cari profesor yang sesuai dengan proposal riset kita. Nah, kalau yang kedua itu kita cari profesor yang bidangnya mirip atau sama dengan kita, meskipun mungkin nanti dia akan request arah risetnya tuh ke topiknya yang mana gitu. Tapi kalau saya secara pribadi prefer yang pertama gitu ya, prefer yang pertama. Jadi kita punya riset dulu, kita punya idenya dulu yang lebih jelas ya, bukan hanya sekedar bidangnya apa, tapi juga topik risetnya apa gitu. Jadi sudah lebih spesifik. Nah, menurut saya kenapa itu lebih penting, karena PhD terutama atau program doktoral ini kan lari maraton ya. Lari maraton itu karena kita akan melaksanakan kajian itu dalam jangka waktu yang lama ya. Mungkin kalau di Australia minimal 3 tahun, kalau di tempat lain bisa sampai 4 tahun atau bisa sampai 5 tahun. Dan coba bisa dibayangkan kalau kita mengkaji sesuatu yang kita tidak berminat gitu ya, atau kita tidak terlalu benar-benar tertarik dengan bidang itu, dan kita harus melaksanakannya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Itu saya kira akan struggling di akhir ya, mungkin perjuangannya akan lebih menantang. Makanya kalau menurut saya temukan profesor ataupun cari supervisor yang memang mau
melakukan riset sesuai dengan tema atau topik yang kita minati, kita inginkan, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan maksimal ya. Mungkin berbeda kalau teman-teman terutama yang tema kajiannya atau bidang kajiannya itu science ya atau eksak gitu ya. Biasanya kalau yang berbasis lab terutama, karena itu kajiannya juga lebih firm ya, memang akan lebih bagus mungkin kita mengikuti tema kajian yang ada di dalam lab tersebut atau profesor tersebut gitu. Jadi memang lebih rigid itu kalau yang di science. Ini menurut pemahaman saya ya. Jadi ada banyak PhD project atau mahasiswa PhD yang mengajukan tema topik yang memang sedang dikaji oleh pusat riset tertentu, sehingga ya dia tidak tinggal masuk ke dalam sebuah grup riset gitu ya, nggak mengajukan topik tertentu. Nah kemudian yang kedua, jangan membatasi atau jangan dibatasi oleh institusi ya. Jadi kita tuh yang kita cari karena kita mencari pembimbing itu adalah cari profesornya, cari expertnya, bukan cari sekolahnya. Kecuali tadi yang science mungkin ya, yang science mungkin berbeda bisa pendekatannya. Tapi kalau menurut saya kayak saya ini kan agak ke social science, agak ke politik, agak ke policy, atau ke yang sosial atau yang public health. Itu kita cari profesor yang expert di bidang itu gitu ya. Jangan berdasarkan senternya. Maksudnya begini, ada teman yang cari ya, kalau untuk yang eksak mungkin berbeda, bisa jadi seperti itu. Eksak itu bisa jadi kita cari center apa nih yang membidangi atau yang fokus kajiannya itu sesuai dengan riset kita, baru diambil, dicari profesor yang ada di situ siapa gitu ya. Nah, kenapa saya mengajukan tips yang kedua ini? Kalau menentukan schoolnya dulu, yaitu bisa membatasi. Kenapa? Karena profesor itu mereka tokoh-tokoh yang sangat sibuk ya, mereka melakukan penelitian, masih aktif, mungkin ada yang juga sambil mengajar, ada yang juga dia memiliki berbagai macam proyek ya, proyek penelitian ataupun proyek konsultasi. Belum lagi mereka juga membimbing, sehingga mereka sebetulnya orang-orang yang sibuk. Kalau kita sudah batasi institusinya, itu daftar kita akan lebih terbatas. Karena dulu waktu saya dicari supervise di Hungary itu, saya kajiannya kan public health, tapi ada sisi ekonomi kesehatannya. Ternyata pembimbing ataupun profesor yang saya minati itu ada yang di fakultas political science, ada yang di fakultas ekonomi, ada yang di fakultas public health gitu ya, ada di center government and administration gitu. Jadi macam-macam ternyata. Kalau kita menentukan sekolahnya dulu, daftar kita akan terbatas. Sementara kalau pengalaman saya sih, kita harus cari mungkin 10 minimal, 20 kalau bisa sampai 30 daftar calon profesor yang akan kita korespondensi, akan kita kirim email untuk meminta kesediaan dia untuk menjadi calon pembimbing ya. Nah kemudian yang ketiga, strateginya yang harus kita lakukan adalah ya tadi, sebenarnya kita harus siapkan beberapa dokumen lah ya, yang standar ya. Kalau untuk mencari supervisor itu, yang pertama kita harus punya draft proposal riset, paling tidak kalaupun dalam bentuk proposal yang sudah agak terbentuk ya, misalkan proposal yang misalkan 4 halaman ya, atau 10 halaman, paling tidak kita punya konsep note, jadi semacam abstrak, konsep note 1 lembar, latar belakangnya apa, kenapa permasalahan ini patut diteliti, kemudian metodologinya apa gitu ya, dan mungkin sekedar sedikit semacam literatur review singkat, dan kira-kira urgensi atau signifikansi dari penelitian itu apa, minimal itu. Jadi kita harus bisa menunjukkan ide riset itu tuh apa gitu ya. Nah kemudian yang kedua, menurut saya persyaratan yang harus kita siapkan juga adalah CV ya, curriculum vitae ataupun portofolio ya, biografi singkat, terutama dengan menekankan pengalaman riset kita gitu ya. Karena kan PhD ini kan degree untuk risetnya. Misalkan kita pernah ikut terlibat dalam proyek penelitian apa, pernah publikasi apa enggak, terus apa advokasi kebijakan atau apa yang relevan untuk menunjukkan kita menguasai atau memiliki background atau latar belakang yang
sesuai dengan tema riset yang ini kita laksanakan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, persyaratan yang dokumen yang harus kita siapkan juga tentunya adalah biasanya transkrip ya. Transkrip S2 dan S1 ya, kalau mau juga boleh minimal S2 lah. Menunjukkan kira-kira sebetulnya kita kemampuan akademiknya di level sebelumnya seperti apa gitu ya. Nah, yang keempat, saya kira sih sebetulnya, meskipun ini sebetulnya jadi yang pertama, itu adalah bukti kemampuan bahasa Inggris, ya, IELTS atau TOEFL IBT. Nah, yang kelima, sebetulnya kalau sudah punya, itu adalah bukti beasiswa ya, kemampuan beasiswa, apakah kita sudah punya sponsor atau belum gitu ya. Misalkan kalau ini terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki sponsor ya, misalkan sudah dapat LPDP atau sudah dapat AS atau sudah dapat beasiswa yang lain gitu. Kalau sudah dapat mungkin bisa ditunjukkan, karena itu juga akan memperkuat pertimbangan dari profesor atau calon supervisor yang kita email itu, apakah kita akan diterima atau tidak, dia bersedia atau tidak gitu ya. Nah, ini jadi ini nih beberapa pertimbangan ataupun tips-tips menurut saya yang harus disiapkan. Nah, bagaimana ya teknis carinya? Kalau saya sih teknis carinya, selain kalau kita sudah punya ya, dokumen-dokumen tadi, kita bikin daftarnya, kita tinggal sebetulnya cari nama-nama itu dengan, ya paling mudah sih dengan Google Search ya, kita search di Google, karena sih googling di website bisa ketemu itu, misalkan profesor in health economy atau apa, itu yang paling gampang sederhana bisa dengan cara seperti itu gitu ya, atau di Google Scholar atau di ResearchGate ya, kita bisa ngambil cara seperti itu. Tentunya akan lebih mudah kalau kita sudah punya target negara, kalau udah punya preferensi negara, bisa kita fokuskan, misalkan difokuskan pencariannya di Australia misalkan, atau mau di Amerika atau mau di Eropa, di negara apa gitu ya, difokuskan situ, atau di Inggris gitu ya. Itu mungkin akan lebih mudah ya. Dengan Google Search bisa ketemu, sederhana saja itu. Yang penting kita punya keyword yang sesuai dengan penelitian kita apa, atau kalau makan yang topiknya apa gitu. Itu juga bisa kita cek melalui Google Search. Nah, mungkin proses pencarian itu akan lebih mudah kalau misalkan seperti kasus di Hongaria itu, Hongaria itu punya database penelitian yang dilaksanakan di negaranya, PhD, kemudian yang itu dicatat berdasarkan kampusnya apa, berdasarkan tema risetnya apa, topik risetnya apa, dan juga berdasarkan topik penelitiannya apa gitu. Nanti mungkin di akhir video ini akan saya tunjukkan bagaimana cari atau melihat calon supervisor yang potensial di Hongaria. Itu ada di doctory.hu ya. Nanti saya cantumkan juga linknya di deskripsi video ini. Kalau misalkan kita sudah punya target yang lebih spesifik lagi, misalkan punya target kampus, nah kita sebetulnya bisa langsung aja buka website kampus tersebut. Biasanya ya di luar negeri itu setiap kampus itu memang punya direktori fakultinya itu, siapa saja, di fakultas apa saja, kemudian dia juga mencantumkan autobiografi ya, latar belakang pendidikan, dan juga tema-tema riset yang dia lakukan ketika dalam pendidikan tersebut. Dan kemudian yang pasti tidak akan terlewatkan adalah project dan riset atau output ya. Project itu biasanya mereka sedang melakukan penelitian apa sekarang gitu ya, pernah dapat grant dari siapa saja. Dan research output, nah mereka sudah keluarkan paper terkait dengan apa saja. Nah, keluarkan paper ini bisa jadi yang dia karang sendiri, artinya yang dia susun sendiri sebagai first author, ataupun hasil riset bimbingan mahasiswa PhD yang pernah dia bimbing, atau yang dia ke dalam kapasitas sebagai supervisor atau sebagai co-author juga gitu ya. Karena di kampus luar negeri biasanya mungkin sama juga di Indonesia ya, setiap PhD itu harus publikasi minimal di salah satu jurnal satu gitu ya, harus ada satu publikasi yang tentunya di situ ada nama supervisornya juga. Nah, jadi sebetulnya itu saja kalau pengalaman dari saya dari situ. Nah, kalau misalkan kita sudah punya daftar dari Google Search, nah kita bikin list, atau kalau bisa kita bikin catatan beberapa data yang harus kita catat ya, minimal email tentunya, kemudian dia sekolahnya ada di mana, dan paling tidak mungkin kalaupun kita nggak copy semua research outputnya, kita
cek sebetulnya penelitian ataupun artikel yang dia tulis yang relevan dengan tujuan dengan kajian kita itu apa. List ini ya, list profesor inilah yang akan kita jadikan sebagai target ya untuk kita ajukan korespondensi ya. Sebetulnya kalau kita sudah punya daftar ini, nah kalau saya sih sarankan minimal 10, kalau bisa sampai 20 sampai 30. Kita bisa mulai bikin, karena kita kan sudah punya proposal, tinggal kita bikin drafting email. Nah, ini draftnya seperti apa? Yang pertama, ya kita ucapkan terima kasih, kemudian perkenalan, siapa kita gitu ya, dan maksudnya untuk apa. Kemudian kita sampaikan, misalkan kita sudah membaca tulisan dia atau proyek riset dia yang terkait dengan ABCD gitu, yang sesuai. Misalnya kita bisa bahas, kita tertarik dengan paper yang pernah dia buat atau project yang sedang dia kerjakan terkait dengan tema A gitu. Dan kebetulan kita punya bidang yang sama untuk mengajarkan riset, dan kita sudah punya pengalaman riset di bidang ini gitu ya. Misalkan kalau kita sudah paper bisa dikasih linknya atau seperti apa. Nah, kemudian setelah itu ya udah minta apakah beliau bersedia untuk atau apakah ada kemungkinan beliau bersedia untuk menjadi supervisor ya. Untuk menjadi supervisor. Terus ditutup misalnya bisa kita lampirkan kalau proposal riset dan CV gitu ya, atau yang tadi dokumen-dokumen tadi itu. Kalau saya sih menyarankan langsung to the point saja di email pertama. Di email itu langsung kita sampaikan maksudnya untuk apa gitu ya. Yaitu dengan pertimbangan karena mereka ini orang sibuk. Kita kirimlah ke daftar orang-orang tadi itu yang 10, 20 atau 30 profesor itu. Nanti kalau mau kirimnya yang kemana, sih sebetulnya bisa kita bikin gradasi yang mana kira-kira profesor yang paling relevan dengan risetnya dan kita. Misalkan kita kirim ke 5 dulu, atau yang tadi pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga gitu ya, ke 5, 5, atau sampai 30 itu. Nah, kenapa saya menyarankan supaya kita punya daftar yang banyak? Pertama, karena memang profesor ini sangat sibuk, jadi kalau misalkan yang mereka ini sesuai risetnya dengan kita dan tertarik, itu mungkin mereka akan balas ya. Dan ya karena sibuk itu tidak semuanya akan balas. Jadi kenapa saya menyarankan untuk punya daftar 10 minimal sampai 30, karena tidak semuanya profesor itu membalas. Saya waktu itu kirim ke sekitar 20 profesor sampai 25 profesor, yang balas mungkin cuma 8, 9 gitu ya. Itu akan tergantung kepada seberapa ketat kita menyeleksi, membuat daftar list yang memang punya profesor yang punya kesesuaian. Kalau mereka tertarik, mereka akan balas. Ya kalau nggak respon berarti kemungkinan mereka tidak tertarik, atau mereka memang tidak punya waktu lagi atau tidak punya posisi lagi untuk mengambil mahasiswa riset. Karena dokter-dokter ataupun profesor itu juga mereka juga waktunya terbatas, sehingga mereka akan memilih ya, bisa membimbing berapa mahasiswa ya dalam satu waktu gitu. Ya kita kirim aja. Mungkin yang paling bagus itu mereka akan langsung menjawab, oke, saya tertarik, mungkin ayo kita ngobrol dulu, atau kita bisa Zoom meeting gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi jawabannya adalah, oh saya tertarik tapi mohon maaf dia ternyata sudah pensiun gitu ya, atau misalkan ya daftar mahasiswa yang dia bimbing sudah terlalu banyak, sehingga meskipun dia ingin menjadi supervisor kita tapi ya waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Bisa juga itu penolakan halus ya. Yang ketiganya, dia juga bisa memohon maaf untuk tidak bisa menjadi supervisor, tapi dia akan menyarankan orang lain, kolega lain. Ini juga mungkin bisa jadi follow up email dari kita juga. Kalau ada profesor yang merespon tapi ternyata tidak bisa menerima, mungkin kita bisa tanya apakah ada rekomendasi kira-kira siapa profesor yang bisa membimbing gitu. Nah, yang keempatnya ya kita langsung nggak ditolak, direspon tapi ditolak gitu ya, itu bagus juga. Pokoknya apapun respon yang kita dapatkan itu sudah bagus. Nah, kalau tidak merespon ya berarti mereka tidak baca atau tidak tertarik. Oke, saya kira itu dulu ya, kayaknya ini udah terlalu panjang untuk say hi. Hai. Jadi untuk untuk contoh cara mencari
profesor di Hungary dan di Griffith University. Mungkin akan saya buat di video secara terpisah. Untuk saat ini itu saja. Kalau ada pertanyaan ataupun ada info yang perlu diklarifikasi, bisa tulis komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye. Bye. Bye bye. Itu Look at my friend. Look at my teeth. Yeah, yours.